Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Miss berharap dalam keadaan baik dan sehat walafiat mengikuti pembelajaran sistem daring di tahun ajaran baru 2020-2021 ini. Ya, untuk pertemuan kita yang keempat di minggu ini, kita akan membahas materi tentang motif ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Ya, kita langsung saja masuk ke topik bahasan kita minggu ini. Ya, seperti yang kamu lihat di layar monitor, motif ekonomi. Pengertiannya adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Oke. Sekali lagi, Miss baca, motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, kita boleh review pelajaran kita sebelumnya tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang kita ketahui, manusia itu memiliki yang namanya macam-macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan manusia itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita langsung saja lihat motif pelaku ekonomi. Ya, motif pelaku ekonomi dapat dilihat dari motif ekonomi seorang produsen, kemudian motif ekonomi konsumen, dan motif ekonomi distributor. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan melihat satu persatu motif pelaku ekonomi. Ya, yang pertama adalah motif ekonomi produsen. Jadi, produsen ini dalam bahasa sehari-harinya adalah pemilik faktor produksi atau sama dengan seorang pengusaha. Jadi, kita boleh lihat, kita boleh bahas apa sih sebenarnya motif seorang produsen melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Oke, yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Ya, jadi usaha yang mereka bangun, perusahaan yang mereka dirikan, ya, itu mereka peruntukkan untuk satu orientasi yang utama, yaitu laba dan keuntungan. Jadi seorang pengusaha itu pasti ingin beruntung, ingin berhasil dari usaha yang mereka geluti. Seperti itu dia. Kemudian yang kedua adalah mencapai kekuasaan. Ya, jadi seorang produsen atau seorang pengusaha ketika mereka berhasil dalam satu usaha, mereka ingin melakukan yang namanya diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha ini sama seperti mencari peruntungan di bidang yang lain, mencari peruntungan di usaha yang lain. Ya, contohnya kita bisa lihat salah satu seorang produsen atau pemilik faktor produksi yang terkenal di Indonesia, yaitu Pak Hairul Tanjung. Ya, dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Dia pada awalnya sukses di usaha entertainment atau usaha jasa. Ya, beliau berhasil sukses di Transmedia. Kemudian setelah beliau sukses di Transmedia, beliau mencari peruntungan yang lain, misalnya ke usaha bank, ya, ada ya. Kemudian market, ya, itu semua di bawah naungan beliau. Jadi ini adalah salah satu motif seorang produsen ingin melakukan yang namanya kekuasaan, ingin mencapai kekuasaan di bidang ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah memperoleh penghargaan. Jadi seorang produsen ketika dia berhasil mencapai kekuasaan, melakukan diversifikasi usaha, pastilah dia ingin dihargai, pasti ingin diakui oleh masyarakat atas pencapaian yang dia dapatkan. Ya, makanya selalu ada list untuk 10 orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di dunia. Itu boleh dikatakan sebagai salah satu penghargaan atau apresiasi bagi seorang produsen atau pengusaha yang telah sukses dalam
usaha yang mereka lakukan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah melakukan kegiatan sosial. Ya, jadi kamu boleh lihat ya, biasanya seorang produsen atau pemilik faktor produksi atau pengusaha yang sukses, biasanya mereka itu memiliki yang namanya kepekaan sosial. Mereka itu memiliki empati yang tinggi terhadap orang-orang di sekelilingnya. Jadi tak jarang kalau kita lihat ya, banyak sekali seorang pengusaha itu yang menyantuni orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, membantu orang yang terkena bencana alam. Ya, itu adalah salah satu motif seorang produsen ketika dia berhasil mencapai usaha yang dia lakukan. Oke, seperti itu dia ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat motif seorang konsumen. Ya, konsumen ini sama dengan kita pemakai barang dan jasa, atau dalam kata sederhananya seorang pembeli. Ya, kita lihat motif seorang konsumen. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan. Ya, kita tahu bahwasanya manusia itu memiliki macam-macam kebutuhan. Kalau dilihat dari tingkat intensitasnya, ada yang namanya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu makan, tempat tinggal, dan pakaian. Ini harus dipenuhi. Bagaimana memenuhinya? Berarti seorang konsumen harus melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Kemudian ada dia kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap. Ya, masuk itu seperti pendidikan, nah, itu juga termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Ya. Kemudian perlengkapan di rumah, mulai dari perlengkapan mandi, perlengkapan dapur, itu termasuk kebutuhan sekunder. Kemudian ada dia kebutuhan tersiernya. Tersier itu adalah kebutuhan mewah, kebutuhan yang mengangkat prestise seseorang. Jadi di antara kebutuhan itu harus dipenuhi oleh seorang konsumen. Jadi bagaimana dia cara memenuhinya? Ya harus melakukan yang namanya tindakan ekonomi, dan itulah alasan seorang konsumen untuk melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah mencapai kepuasan. Ya, jadi kita ya sebagai seorang konsumen pasti menginginkan sesuatu untuk memenuhi kepuasan diri. Contohnya nih, kita menginginkan pakaian yang bagus, sepatu yang bagus. Kita sudah lama mengidam-idamkannya, kemudian kita membelinya, ya, maka kepuasan kita terpenuhi karena pakaian tersebut dan sepatu tersebut sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi lain daripada itu pun mungkin banyak lagi keinginan-keinginan kita yang lain yang harus dipenuhi. Ketika itu semuanya terpenuhi, maka kita akan mencapai yang namanya kepuasan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan status sosial. Ya, ini sama seperti gengsi ya. Gengsi atau prestise di tengah-tengah pergaulan sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan ketika kita memiliki barang yang bagus, barang yang berkualitas, maka itu akan menjadi sebuah penghargaan ya, sebuah penghargaan, atau dalam bahasa sederhananya mendapatkan pujian dari orang lain atas apa yang kita miliki. Ya, jadi otomatis status sosial kita akan terangkat seperti itu. Jadi kalau dia di dalam kelas menengah ke atas, ya mungkin itu kebutuhan tersiernya dalam bentuk mobil, perhiasan mewah, kemudian jalan-jalan ke luar negeri, nah, itu juga harus dipenuhi. Nah, jadi bagaimana dia memenuhi itu semuanya? Ya harus melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Kemudian yang keempat, melangsungkan kehidupan. Ya, jadi ini adalah motif seorang konsumen dalam artian yang sederhana. Ya, melangsungkan kehidupan. Jadi itu dipandang atau orientasinya lebih ke kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup, bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup. Ya, berarti apa yang harus kita penuhi?
berarti itu adalah kebutuhan akan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi bagaimana untuk memenuhi ini? Ya, seorang konsumen harus melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Kemudian yang terakhir, diterima oleh lingkungan tertentu. Ya, jadi manusia itu tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia itu membutuhkan lingkungan sosial. Ya, karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain di sekitarnya. Jadi banyak sekali lingkungan-lingkungan yang dimasukinya. Misalnya itu lingkungan agama, lingkungan pendidikan, lingkungan lingkungan pergaulannya sehari-hari. Jadi bagaimana seseorang itu bisa diterima di lingkungan tersebut, pasti ada sesuatu yang harus dia penuhi supaya dia diterima di lingkungan tersebut. Contohnya nih lingkungan adat. Ya. Jadi bagaimana supaya seseorang itu bisa masuk ke lingkungan adat? Dia pasti akan memenuhi suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Jadi, untuk memenuhi itu, seorang konsumen harus melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Oke, begitu dia. Kemudian yang terakhir adalah motif ekonomi distributor. Motif ekonomi distributor. Jadi distributor ini sama dengan penyalur barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, ya. Atau ini sama dengan agen, sama dengan grosir, ya. Jadi kalau motif mereka dalam melakukan yang namanya tindakan ekonomi adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal dari usaha yang mereka lakukan. Jadi ada juga yang lain ya, distributor yang lain yaitu koperasi. Jadi kalau koperasi itu orientasinya untuk mensejahterakan anggotanya. Kenapa? Karena koperasi itu adalah usaha bersama yang dibangun atas komitmen bersama. Jadi orientasinya itu beda dengan seorang distributor yang mengatasnamakan dirinya sebagai agen atau grosir. Karena agen dan grosir itu adalah milik pribadi atau beberapa orang. Ya. Kemudian, tapi kalau koperasi dia adalah usaha bersama yang dibangun untuk mensejahterakan para anggotanya. Ya, seperti itu dia ya. Oke. Miss rasa demikian penjelasan Miss tentang motif ekonomi. Untuk lebih jelasnya, nanti kita bisa diskusi di meja diskusi. Oke, kita lihat pembagian ilmu ekonomi. Miss akan sharingkan secara singkat. Ya, ilmu ekonomi itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah ekonomi deskriptif, teori ekonomi, kemudian ekonomi terapan. Ya. Sementara teori ekonomi itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Oke, Dis akan jelaskan satu persatu. Ekonomi deskriptif ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memaparkan data dan fakta. Biasanya ini akan dideskripsikan atau digambarkan dalam bentuk angka-angka, tabel, grafik, atau kurva. Jadi kalau kamu melihat data berupa tabel, grafik di dalam ilmu ekonomi, berarti itu adalah ilmu ekonomi deskriptif. Oke. Kemudian yang kedua adalah teori ekonomi. Ya. Jadi teori ekonomi ini berupa ulasan atau data dari ilmu ekonomi itu sendiri, ulasan atau bahasan atau rincian dari ilmu ekonomi itu sendiri, penjelasan seperti itu dia. Kemudian kalau dia ekonomi terapan itu muncul dari penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah pendapatan nasional. Ya, kita belajar pendapatan nasional
karena pendapatan nasional itu memiliki fakta real di kehidupan nyata. Kemudian neraca pembayaran, kemudian ekspor impor, kemudian moneter, inflasi, ya itu memang bagian dari kehidupan nyata dalam aplikasi nyata ekonomi. Nah, atau ilmu ekonomi yang sudah diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti itu dia. Kemudian teori ekonomi ini dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Jika ekonomi makro ini adalah bagian dari teori ekonomi yang membahas atau mempelajari ruang lingkup kegiatan ekonomi secara keseluruhan, atau dia dalam skop yang lebih besar. Misalnya membahas tentang rumah tangga negara. Ya, jadi kalau rumah tangga negara apa yang dibahas? Ya, maka akan dibahas tentang pengangguran, kemudian tentang inflasi, kemudian tentang ekspor impor, tentang pendapatan nasional. Nah, itu dia. Tapi kalau ekonomi mikro, dia membahas tentang kegiatan ekonomi dalam skop yang kecil. Ya, berarti yang dibahas itu adalah pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Contohnya itu konsumen, contohnya itu konsumen, produsen, perusahaan. Nah, itu yang dibahas di sana. Ya, jadi kamu mungkin sudah bisa membedakan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Ya. Bisa rasa sampai di situ penjelasan Miss tentang pembagian ilmu ekonomi dan juga motif ekonomi. Jika ada yang kurang jelas, kita boleh tanya jawab dan sharing di meja diskusi. Oke, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Selamat siang. Ya, selamat pagi untuk anak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Ya, untuk pertemuan kita pada minggu ini kita akan membahas tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Ya, seperti yang kamu lihat di layar monitor, di situ ada produk domestik bruto atau yang disebut dengan gross domestic product. Ya, jadi kalau produk domestik bruto dia adalah jumlah seluruh faktor produksi yang dihasilkan oleh masyarakat dalam negara tersebut, masyarakat asli negara tersebut, dan masyarakat asing yang tinggal di negara tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh di Indonesia. Di Indonesia ada yang namanya pengusaha dari luar negeri atau pengusaha asing yang memiliki faktor produksi di negara kita. Ya, jadi keseluruhan faktor produksi yang dihasilkan oleh mereka dengan produk dari warga negara Indonesia itu diakumulasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Itulah yang disebut dengan produk domestik bruto. Kemudian kalian bandingkan dengan produk nasional bruto. Ya, jadi kalau produk nasional bruto adalah produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dilihat dari status keluarga negaraannya. Ya, contoh warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia ada yang berusaha di luar negeri. Contohnya ada yang berusaha di Jepang, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, seperti itu. Jadi keseluruhan produk mereka diakumulasikan dengan produk warga negara kita yang masih tinggal di Indonesia tanpa menghitung produk masyarakat asing di negeri kita ini. Ya, jadi di sini yang dinilai adalah produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dilihat dari status keluarga negaraannya. Ya, seperti yang kita ketahui banyak sekali yang namanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, yang tinggal di berbagai negara yang ada di luar, tetapi mereka masih tetap berstatus kewarganegaraan Indonesia.
Jadi keseluruhan produk yang mereka hasilkan, pendapatan yang mereka hasilkan diakumulasikan dengan penduduk Indonesia yang tinggal di Indonesia sendiri, itu dia. Dan dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Oke, ini serasa kamu sudah bisa membedakannya. Kemudian yang berikutnya adalah produk nasional bersih. Ya, jadi produk nasional bersih ini atau net national income itu diambil dari produk nasional bruto, kemudian dikurangi dengan penyusutan. Ya, maksudnya di sini adalah penyusutan barang dan perbaikan barang modal. Itu dia. Kemudian next yang berikutnya adalah pendapatan nasional bersih. Ya, jadi pendapatan nasional bersih itu diambil dari produk nasional bersih setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung, kemudian ditambah dengan subsidi. Ya, subsidi itu bisa saja datang dari pemerintah. Oke, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah pendapatan personal. Ya, jadi kalau pendapatan personal itu diambil dari pendapatan nasional bersih tadi, kemudian dikurangi dengan dana sosial, kemudian pajak perusahaan, ya, kemudian laba ditahan atau laba yang tidak dibagi, tapi ditambah dengan transfer payment dari pemerintah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan personal. Yang berikutnya adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Ya, jadi kalau disposable income itu diambil dari pendapatan personal tadi atau pendapatan perseorangan, kemudian dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. Ya, itulah dia yang disebut dengan hasil dari disposable income. Oke. Kemudian ada tambahannya yang terakhir, Miss berikan tambahan, yaitu produk domestik regional bruto. Ya, jadi seperti yang kamu lihat di layar monitor ada kata regional. Regional ini berarti dilihat dari wilayah tertentu. Contohnya wilayah DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta, itu maksudnya, atau wilayah timur seperti daerah Surabaya, kota Surabaya seperti itu. Jadi produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya dalam kurun waktu 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan produk domestik regional bruto. Oke, kita langsung saja ke perhitungan ya. Ya, cara menghitung konsep perhitungan pendapatan nasional. Di sini Miss berikan rincian yang komplit. Rincian yang komplit sesuai dengan uraian buku. Jadi kalau yang kemarin Miss kasih soal sesuai dengan contoh soal di buku, ini sesuai dengan rincian yang komplit di buku. Oke, kita lihat soalnya. Di situ diketahui data pendapatan suatu negara dalam triliun rupiah. Ya. Gross domestic produknya 900 triliun, kemudian laba ditahan 40, iuran asuransi 15, iuran asuransinya 15, ya betul, subsidi 20, produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri 35, transfer payment 30, pajak tidak langsungnya 40, produk masyarakat asing dalam negeri 70, penyusutan 25, pajak langsung 10, pajak perusahaan 50. Berdasarkan data tersebut, berapakah disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan? Uraikanlah cara perhitungannya. Oke, kita lihat di slide berikutnya, ini adalah penyelesaian. Ya, seperti yang dituliskan di soal tadi, gross domestic produknya kan 900. Ya, itu kamu buat di data yang pertama. Kemudian dikurang dengan produk masyarakat asing di dalam negeri. Ya, 70. Tapi kamu harus tambahkan dengan produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri. Tambah 35, berarti setelah kamu
kurangkan dan tambahkan, maka itulah hasil dari gross national product atau produk nasional bruto. Ya. Kemudian hasil dari gross national product kamu kurangkan dengan penyusutan, ya, maka dapatlah hasil dari net national product, ya, yaitu 840, ya. Kemudian hasil dari net national product ini kamu kurangkan dengan pajak tidak langsung, kemudian ditambah dengan subsidi sebanyak 20, maka dapatlah dia net national income, ya, menjadi 820. Kemudian hasil dari net national income yang 820 kamu kurangkan dengan laba ditahan. Laba ditahan tadi kan 40, ya. Kemudian kamu kurangkan juga dengan asuransi, iuran asuransinya 15 dan dikurangkan dengan pajak perusahaan 50. Tapi kamu harus tambah dengan transfer payment itu 30. Maka hasil dari pengurangan dan akumulasi tadi akan mendapatkan hasil dari personal income, yaitu 775. Ya, kemudian hasil dari personal income kamu kurangkan dengan pajak langsung atau pajak penghasilan atau pajak perseorangan, ya, yaitu 10, maka dapatlah yang namanya disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Ya. Jadi sebenarnya dalam konsep perhitungan pendapatan nasional ini saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, gitu aja. Oke, sampai di situ penjelasan Miss tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Jika ada yang kurang paham, kamu boleh tanya dan sharingkan dengan Miss. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, selamat pagi untuk anak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Ya, untuk pertemuan kita pada minggu ini kita akan membahas tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Ya, seperti yang kamu lihat di layar monitor, di situ ada produk domestik bruto atau yang disebut dengan gross domestic product. Ya, jadi kalau produk domestik bruto dia adalah jumlah seluruh faktor produksi yang dihasilkan oleh masyarakat dalam negara tersebut, masyarakat asli negara tersebut, dan masyarakat asing yang tinggal di negara tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh di Indonesia. Di Indonesia ada yang namanya pengusaha dari luar negeri atau pengusaha asing yang memiliki faktor produksi di negara kita. Ya, jadi keseluruhan faktor produksi yang dihasilkan oleh mereka dengan produk dari warga negara Indonesia itu diakumulasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Itulah yang disebut dengan produk domestik bruto. Kemudian kalian bandingkan dengan produk nasional bruto. Ya. Jadi kalau produk nasional bruto adalah produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dilihat dari status kewarganegaraannya. Ya. Contoh warga negara Indonesia. Ya. Warga negara Indonesia ada yang berusaha di luar negeri. Contohnya ada yang berusaha di Jepang, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, seperti itu. Jadi keseluruhan produk mereka diakumulasikan dengan produk warga negara kita yang masih tinggal di Indonesia tanpa menghitung produk masyarakat asing di negeri kita ini. Ya, jadi di sini yang dinilai adalah produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dilihat dari status kewarganegaraannya. Ya, seperti yang kita ketahui banyak sekali yang namanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, yang tinggal di berbagai negara yang ada di luar, tetapi mereka masih tetap berstatus kewarganegaraan Indonesia. Jadi keseluruhan produk yang mereka hasilkan, pendapatan yang mereka hasilkan diakumulasikan dengan penduduk
Indonesia yang tinggal di Indonesia sendiri, itu dia. Dan dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Oke, ini serasa kamu sudah bisa membedakannya. Kemudian yang berikutnya adalah produk nasional bersih. Ya, jadi produk nasional bersih ini atau net national income itu diambil dari produk nasional bruto, kemudian dikurangi dengan penyusutan. Ya, maksudnya di sini adalah penyusutan barang dan perbaikan barang modal. Itu dia. Kemudian next yang berikutnya adalah pendapatan nasional bersih. Ya, jadi pendapatan nasional bersih itu diambil dari produk nasional bersih setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung kemudian ditambah dengan subsidi. Ya, subsidi itu bisa saja datang dari pemerintah. Oke, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah pendapatan personal. Ya, jadi kalau pendapatan personal itu diambil dari pendapatan nasional bersih tadi, kemudian dikurangi dengan dana sosial, kemudian pajak perusahaan, ya, kemudian laba ditahan atau laba yang tidak dibagi, tapi ditambah dengan transfer payment dari pemerintah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan personal. Yang berikutnya adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Ya, jadi kalau disposable income itu diambil dari pendapatan personal tadi atau pendapatan perseorangan, kemudian dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. Ya, itulah dia yang disebut dengan hasil dari disposable income. Oke. Kemudian ada tambahannya yang terakhir, Miss berikan tambahan, yaitu produk domestik regional bruto. Ya, jadi seperti yang kamu lihat di layar monitor ada kata regional. Regional ini berarti dilihat dari wilayah tertentu. Contohnya wilayah DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta, itu maksudnya, atau wilayah timur seperti daerah Surabaya, kota Surabaya seperti itu. Jadi produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya dalam kurun waktu 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan produk domestik regional bruto. Oke, kita langsung saja ke perhitungan ya. Ya, cara menghitung konsep perhitungan pendapatan nasional. Di sini Miss berikan rincian yang komplit. Rincian yang komplit sesuai dengan uraian buku. Jadi kalau yang kemarin Miss kasih soal sesuai dengan contoh soal di buku, ini sesuai dengan rincian yang komplit di buku. Oke, kita lihat soalnya. Di situ diketahui data pendapatan suatu negara dalam triliun rupiah. Ya. Gross domestic produknya 900 triliun, kemudian laba ditahan 40, iuran asuransi 15, iuran asuransinya 15 ya betul, subsidi 20, produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri 35, transfer payment 30, pajak tidak langsungnya 40, produk masyarakat asing dalam negeri 70, penyusutan 25, pajak langsung 10, pajak perusahaan 50. Berdasarkan data tersebut, berapakah disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan? Uraikanlah cara perhitungannya. Oke. Kita lihat di slide berikutnya, ini adalah penyelesaian. Ya. Seperti yang dituliskan di soal tadi, gross domestic produknya kan 900. Ya. Itu kamu buat di data yang pertama. Kemudian dikurang dengan produk masyarakat asing di dalam negeri. Ya, 70. Tapi kamu harus tambahkan dengan produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri. Tambah 35, berarti setelah kamu kurangkan dan tambahkan, maka itulah hasil dari gross national product atau
produk nasional bruto. Ya. Kemudian hasil dari gross national product kamu kurangkan dengan penyusutan, ya, maka dapatlah hasil dari net national product, ya, yaitu 840, ya. Kemudian hasil dari net national product ini kamu kurangkan dengan pajak tidak langsung, kemudian ditambah dengan subsidi sebanyak 20, maka dapatlah dia net national income, ya, menjadi 820. Kemudian hasil dari net national income yang 820 kamu kurangkan dengan laba ditahan. Laba ditahan tadi kan 40, ya. Kemudian kamu kurangkan juga dengan asuransi, iuran asuransinya 15 dan dikurangkan dengan pajak perusahaan 50. Tapi kamu harus tambah dengan transfer payment itu 30. Maka hasil dari pengurangan dan akumulasi tadi akan mendapatkan hasil dari personal income, yaitu 775. Ya, kemudian hasil dari personal income kamu kurangkan dengan pajak langsung atau pajak penghasilan atau pajak perseorangan, ya, yaitu 10, maka dapatlah yang namanya disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Ya, jadi sebenarnya dalam konsep perhitungan pendapatan nasional ini saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, gitu aja. Oke, sampai di situ penjelasan Miss tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Jika ada yang kurang paham, kamu boleh tanya dan sharingkan dengan Miss. Oke, sampai jumpa minggu depan.